wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran IPS kelas 8 bab 4. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Siswa dapat menjelaskan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. 2. Mengetahui perang apa saja yang terjadi di Indonesia. 3. Mengenal tokoh dan perannya dalam peristiwa perang melawan pemerintah Hindia Belanda. Di dalam peta tersebut ditunjukkan beberapa wilayah yang pernah melakukan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang Perang Saparua yang terjadi di Ambon pada tahun 1817 yang dipimpin oleh Pattimura. Nama Pattimura adalah Thomas Matulesi. Di dalam peperangan Saparua, Thomas Matulesi yang dikenal juga sebagai Pattimura dibantu oleh Christina Marta Tiahahu. Pattimura berhasil merebut benteng Belanda dan membunuh Presiden Van den Burg. Pattimura dapat dikalahkan Belanda setelah datang bantuan Belanda dari Batavia. Pattimura bersama 3 pengikutnya ditangkap dan dihukum gantung. Yang kedua adalah Perang Padri yang terjadi di Sumatera Barat pada tahun 1821 sampai 1838. Pemimpin dari Perang Padri adalah Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nan Cerdik, Tuanku Tambusai, dan Tuanku Nan Alahan. Ada sebuah pertanyaan, apa itu kaum Padri? Kaum Padri adalah kelompok pembaharu ajaran Islam di Sumatera Barat dengan melakukan pemurnian ajaran Islam yang dibawa oleh para haji setelah pulang dari Mekah. Tokohnya yaitu Haji Miskin, Haji Sunanik, dan Haji Piobang. Ide kaum Padri ternyata berbenturan dengan kaum adat dan kaum penghulu. Belanda memanfaatkan perselisihan tersebut dan mendukung kaum adat. Perlawanan kaum Padri dengan sasaran utama Belanda meletus pada tahun 1821. Perlawanan kaum Padri berhasil membuat Belanda terpojok. Di lain daerah, Belanda sedang menghadapi perang Diponegoro. Belanda mengajak berdamai kaum Padri pada tanggal 15 November 1825. Setelah perang Diponegoro berhasil dipadamkan, Belanda kembali menyerang kaum Padri. Kaum adat akhirnya bergabung dengan kaum Padri dan melawan Belanda. Bantuan juga datang dari Aceh untuk melawan Belanda. Belanda menerapkan sistem benteng Stelsel, benteng Voor de Kop, dan benteng Van der Koppel menjadi pertahanan Belanda. Tahun 1837, Belanda menang melawan kaum Padri. Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan diasingkan ke Priangan Ambon, Manado. Dan akhirnya Tuanku Imam Bonjol wafat di Manado pada tahun 1864. Berakhirnya Perang Padri membuat kekuasaan Belanda di Minangkabau semakin kuat. Yang ketiga adalah Perang Diponegoro. Perang Diponegoro disebut juga dengan Perang Jawa. Terjadi pada tahun 1825 sampai dengan 1830, selama 5 tahun. Pemimpin Perang Diponegoro adalah Pangeran Diponegoro. Sebab umum terjadinya Perang Diponegoro yaitu Belanda melakukan intervensi terhadap masalah Keraton Yogyakarta dan adanya berbagai macam pajak dan kebijakan Belanda yang menyengsarakan rakyat. Sedangkan sebab khusus adalah Belanda memasang patok-patok pembangunan jalan yang melewati tanah leluhur Pangeran Diponegoro.
Kediaman Pangeran Diponegoro di Tegalrejo diserang dan dibakar. Tanggal 20 Juli 1825 meletuslah Perang Diponegoro. Akhirnya Pangeran Diponegoro menyelamatkan diri ke daerah Selarong dan menyusun kekuatan. Pangeran Diponegoro menerapkan sistem perang gerilya, sedangkan Belanda menerapkan sistem benteng stelsel dan berhasil menangkap Kiai Maja dan Pangeran Mangkubumi. Belanda akhirnya menawarkan perundingan yang terlaksana pada bulan Maret tahun 1830. Pangeran Diponegoro ditangkap saat perundingan. Pangeran Diponegoro diasingkan ke Manado, kemudian ke Makassar. Dan akhirnya Pangeran Diponegoro wafat pada tahun 1855. Yang keempat adalah Perang Aceh. Berdasarkan Traktat London, Belanda merasa mempunyai alasan untuk menyerang Aceh. Traktat London tahun 1871 menyebut Belanda menyerahkan Sri Lanka ke Inggris, Belanda mendapat hak atas Aceh. Belanda juga membakar Masjid Baitur Rahman pada tanggal 5 April tahun 1873. Semangat jihad menggerakkan perlawanan rakyat Aceh. Jenderal Kohler tewas dalam pertempuran. Belanda tidak mampu menghadapi perlawanan fisik rakyat Aceh. Belanda mengutus Dr. Snouch Hurgran dengan nama samaran Abdul Ghaffar untuk mempelajari masyarakat Aceh. Berdasarkan saran dari Dr. Snouch Hurgran, Belanda melakukan politik adu domba atau sering disebut dengan divide et impere. Kaum ulama yang melawan dihadapi dengan senjata, kaum bangsawan dijanjikan kedudukan. Sejak tahun 1898, kedudukan Aceh semakin terdesak. Taungku Umar gugur di Meulaboh pada tahun 1899. Sultan Muhammad Daud Shah ditawan pada tahun 1903 dan diasingkan ke Batavia. Panglima Kolim Muhammad Daud menyerah pada tahun 1903. Sedangkan Cut Nyadin ditangkap pada tahun 1906 dan Cut Mutia gugur pada tahun 1910. Dan akhirnya Belanda mengumumkan berakhirnya Perang Aceh pada tahun 1904. Perlawanan yang kelima yaitu perlawanan Sisingamangaraja yang terjadi di Sumatera Utara. Perlawanan Sisingamangaraja dipimpin oleh Sisingamangaraja ke-12, disebut juga dengan Perang Batak, berlangsung selama 29 tahun. Pertempuran dimulai tahun 1877 dari daerah Bahal Batu. Untuk menghadapi Perang Batak, Belanda menarik pasukan dari Aceh. Pasukan Sisingamangaraja dapat dikalahkan Belanda setelah Kapten Christoffel mengepung benteng di Papak. Kedua putra Sisingamangaraja, Batuan Nagari dan Batuan Anggi, ikut gugur. Seluruh Tapanuli dapat dikuasai Belanda. Perang yang keenam adalah Perang Banjar. Perang Banjar berawal dari campur tangan Belanda dalam pergantian raja di Kerajaan Banjarmasin. Belanda memberi dukungan kepada Pangeran Tamjidillah yang tidak disukai rakyat. Perlawanan terhadap Belanda dilakukan oleh Prabu Anom dan Pangeran Hidayat. Prabu Anom berhasil ditangkap oleh Belanda. Tahun 1859, Pangeran Antasari memimpin perlawanan. Pasukan Pangeran Antasari dapat didesak. Tahun 1862, Pangeran Hidayat menyerah dan berakhirlah perlawanan Banjar. Perlawanan benar-benar dapat dipadamkan pada tahun 1905. Yang ketujuh adalah Perang Jagaraga yang terjadi di Pulau Dewata, Bali. Perang Jagaraga diawali sengketa
menyita hak tawan karang Belanda dan kerajaan di Bali. Pertanyaannya adalah, apa sih hak tawan karang tersebut? Hak tawan karang adalah setiap kapal yang kandas di perairan Bali menjadi hak penguasa daerah tersebut. Belanda memprotes Raja Buleleng yang menyita 2 kapal Belanda. Belanda memprotes Raja Buleleng yang menyita 2 kapal Belanda. Raja Buleleng tidak menerima tuntutan Belanda. Belanda akhirnya menyerang kerajaan Buleleng pada tahun 1846 dan Belanda berhasil menguasai kerajaan Buleleng. Raja Buleleng melarikan diri ke Jagaraga dibantu kerajaan Karangasem. Setelah merebut benteng Jagaraga, Belanda melanjutkan ekspedisi militer pada tahun 1849. Kerajaan Gianyar dan Klungkung menjadi sasaran Belanda pada tahun 1906. Seluruh kerajaan di Bali jatuh ke pihak Belanda. Meskipun rakyat telah melakukan perang puputan Jagaraga atau perang habis-habisan sampai mati. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.